Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi Safruddin, NIM 050201211072. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, yaitu perkembangan kekuatan hukum di Indonesia. Hukum perdata ialah seluruh peraturan-peraturan yang terdapat pada KUH Perdata, KUHD, serta peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, dan hukum perburuan. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk dan warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Sejarah perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya peradaban Islam. Ditinjau dari segi eksistensinya, hukum perdata Islam terbagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama, eksistensi hukum perdata Islam pada masa prakolonial. Perkembangan hukum perdata Islam masa prakolonial sejalan dengan perkembangan perkembangan hukum perdata Islam masa prakolonial sejalan dengan perkembangan kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara. Pada masa ini, hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna atau syumul, mencakup masalah muamalah dan ahwalus syakhsiyah, perkawinan, perceraian, dan warisan. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan Islam Nusantara. Yang kedua, eksistensi hukum perdata Islam pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mulai menjajah Indonesia dengan berkedok VOC. Maka KUH Perdata Barat atau BW akhirnya berlakukan di Indonesia. Terhitung pada tanggal 1 Mei 1848, pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda kembali. Yang ketiga, eksistensi hukum perdata Islam pada masa kemerdekaan. Dengan berjalannya waktu, kemenangan Jepang dalam perang membuat mereka jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh nasionalis Indonesia. Yang keempat yaitu eksistensi hukum perdata Islam pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, hukum Islam kembali mendapatkan tempat yang wajar dalam sistem hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam semakin kuat dengan amandemennya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Kekuatan hukum di Indonesia juga terdapat pada kompilasi hukum Islam. Nah, sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari sumber nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.